Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Thalia. Saya akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama saya dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Lapas kelas 1 Madiun semakin menunjukkan kelasnya di bidang pembinaan kemandirian dengan menggandeng Badan Diklat Industri, Kementerian Perindustrian, dan PT Amura. Ketiganya bekerja sama melaksanakan pelatihan 3-in-1 jahit komponen bagi warga binaan. Lapas kelas 1 Madiun melaksanakan pelatihan 3-in-1 yang mencakup pelatihan, sertifikasi, dan penempatan jahit komponen bagi warga binaan pada Senin 4 September 2023. Kegiatan yang diikuti oleh 50 warga binaan jahit komponen Angkatan 28 ini merupakan hasil kerjasama lapas dengan Badan Diklat Industri Kementerian Perindustrian dan PT Amura. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Diklat Industri Surabaya, Zia Labiba, didampingi Kepala Lapas Madiun Kadek Anton Budi Harta. Pelatihan akan dilaksanakan selama 13 hari. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan skill, kompetensi, dan kualitas warga binaan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Kegiatan ini juga dapat menjadi stimulus bagi stakeholder untuk berkolaborasi dan berkontribusi mengisi kegiatan di lapas. Hari ini alhamdulillah Lapas kelas 1 Madiun akan melaksanakan salah satu kegiatan industri, yaitu di bidang konveksi yang nantinya akan diikuti oleh narapidana di Lapas kelas 1 Madiun. PK Bapas kelas 2 Jambi berhasil melakukan upaya diversi di tingkat kepolisian untuk kepentingan terbaik bagi anak. Diversi dilaksanakan kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur bagi seorang anak berhadapan dengan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Jambi Ilham Kurniadi berhasil melaksanakan diversi bagi seorang anak berhadapan dengan hukum di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur pada Senin 4 September 2023. Melalui diversi tersebut dicapai kesepakatan antara anak berhadapan dengan hukum dan korban berupa ganti rugi secara materi. Selanjutnya sang anak kembali kepada orang tua di bawah pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi. Kedua belah pihak telah saling memaafkan dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Ketua RT masing-masing tempat tinggal anak maupun korban bersedia untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan warganya tersebut. Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Selatan menjadi narasumber pada kegiatan Lensa Kriminologi Bapas Gosto Kampus yang dilaksanakan Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kegiatan ini diikuti puluhan mahasiswa kriminologi angkatan 2022 yang sedang mengambil mata kuliah perlindungan anak dasar. Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Selatan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Lensa Kriminologi Bapas Gosto Kampus di Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada Selasa 5 September 2023. Kegiatan berlangsung di Gedung Mohtar Riyadi, Kampus FISIP UI Depok dan diikuti oleh puluhan mahasiswa kriminologi angkatan 2022 yang tengah mengambil mata kuliah perlindungan anak dasar. Bapas Jaksel menyampaikan materi mengenai peran Bapas dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Kehadiran Bapas Jaksel ini merupakan bentuk keterbukaan dan dukungan Bapas terhadap lingkungan sivitas akademika. Kegiatan ini menjadi sarana diskusi dan berbagi pengalaman antara Bapas dengan mahasiswa. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Bapas Jaksel pun menyatakan keterbukaan untuk menerima mahasiswa untuk melaksanakan penelitian kriminologi di Bapas Jaksel. Yang mana pada acara ini alhamdulillah sangat informatif, di mana aku juga bisa paham kalau sebenarnya Bapas itu tugasnya juga salah satu mendampingi ABH sehingga hak-hak anak tidak akan dilanggar saat dilaksanakan proses hukuman yang ada di persidangan. Sangat menyenangkan dan tentunya informatif serta bermanfaat bagi kami dan mahasiswa-mahasiswi kriminologi lainnya. Karena ternyata Balai Pemasyarakatan ini sangat berkaitan erat dengan apa yang kami pelajari di kriminologi. Dan selain itu, meskipun topik yang dibawakan lumayan berat dan banyak pada informasi baru yang kami terima hari ini, Bapas berhasil menyampaikan materi dengan sangat informatif dan mudah dipahami. Harapan kami ke depannya, semoga setelah ini
semakin banyak kegiatan kerjasama antara Departemen Kriminologi UI dan Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baru saja menyelenggarakan rapat koordinasi pembentukan agen informasi dan publikasi pemasyarakatan, manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Pada kegiatan yang dihadiri Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala serta Humas UPT Pemasyarakatan Percontohan tersebut, pesan kunci straight to the points disebut sebagai kunci penanganan krisis. Setiap petugas pemasyarakatan berperan untuk sampaikan informasi, program, dan hasil kinerja pemasyarakatan. Bahkan saat terjadi krisis, petugas pemasyarakatan juga harus mampu melakukan klarifikasi dan komunikasi. Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga di hadapan seluruh jajaran pemasyarakatan se-Indonesia dalam kegiatan pembentukan agen informasi dan publikasi pemasyarakatan, manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan, bangun citra dan reputasi positif pemasyarakatan untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia PASTI di Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Teruskan berita-berita positif itu untuk organisasi kita. Katakan ini, organisasi pemasyarakatan tetap harus hidup. Tetap harus maju untuk bangsa dan negara ini. Harapan saya ke depan, pemasyarakatan ini tetap berkibar. Saya berpesan agar Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, baik yang di sini secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual. Saya berpesan agar Bapak mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, baik yang acara di sini secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual. Catat dan pelajari apa saja yang menjadi pijakan kita dalam menjalankan tugas sebagai petugas pemasyarakatan, khususnya manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh pimpinan tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan se-Indonesia, 57 Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Percontohan dan tim humasnya, serta diikuti UPT Pemasyarakatan se-Indonesia secara virtual. Reinhard mengungkapkan bahwa situasi krisis yang terjadi dapat berdampak serius pada organisasi juga keselamatan publik, kerusakan harta benda material, hingga kehilangan reputasi dan kepercayaan publik. Untuk itulah manajemen komunikasi krisis diperlukan. Lebih jauh, penerapan manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan juga merupakan tindak lanjut pasca disahkannya Grand Strategi Komunikasi Humas Pemasyarakatan di tahun 2022. Balai Pemasyarakatan se-DKI Jakarta menggelar pertunjukan pentas seni dan pemutaran film dokumenter di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional. Ini merupakan kali ketiga kegiatan pentas seni dari Bapas Jakarta Barat yang diselenggarakan di tempat yang sama. Balai Pemasyarakatan se-DKI Jakarta menggelar pertunjukan pentas seni dan pemutaran film dokumenter di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional pada Senin 11 September 2023. Ini merupakan kali ketiga kegiatan pentas seni dari Bapas Jakarta Barat yang diselenggarakan di tempat yang sama. Pentas seni ini adalah kolaborasi aktualisasi diri melalui seni dari petugas Bapas dan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam rangka perayaan Hari Anak Nasional, Hari Kemerdekaan, dan Hari Dharma Karya Dika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sementara dalam film dokumenter yang ditampilkan berjudul Kepada Hawa, kita bisa melihat sosok perempuan dalam lembaga pemasyarakatan yang memiliki hak yang sama sebagai perempuan meskipun hidup dalam lembaga pemasyarakatan. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarifiarij turut hadir dan memberikan apresiasi atas suksesnya pertunjukan pentas seni Dharma Bakti Kepada Hawa. Menurut Wamenkumham, kesenian juga bisa menjadi pendekatan pembimbingan alternatif yang mudah diterima oleh sebagian besar orang, termasuk bagi klien-klien pemasyarakatan. Kepada masyarakat kami yang menginisiasi untuk melakukan acara pentas seni Dharma Bakti Kepada Hawa yang menampilkan kreativitas dari warga binaan dan lain. Ya, ini penting untuk menunjukkan kepada masyarakat
bahwa baik lapas maupun bapas itu berhasil melakukan pembinaan, pembimbingan dan mendidik teman-teman yang ada di lapas, baik sebagai pembinaan maupun lapas sebagai klien. Dan saya berharap acara ini merupakan acara tahunan, dan saya kira apa yang mereka sampaikan itu sangat bagus sekali, mencerminkan bagaimana karya-karya manusia. Ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali, dimana kalau kita lihat tadi dari mulai persiapan mereka berlatih bersama-sama, mengkolaborasikan ya antara klien pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan di kantor-kantor Bapas dengan para warga binaan yang berada di dalam lapas di rutan. Jadi ada yang di lapas, di rutan, ada yang di Bapas, di masyarakat, seperti itu. Mereka berkolaborasi, ya, latihan bareng, nyanyi bareng, latihan nari bareng bersama-sama, kolaborasi dan menghasilkan penampilan seni yang luar biasa ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kami ingin menjadikan ini seperti arahan dari Bapak Menteri tadi, Kominfo, bagaimana kegiatan ini tidak hanya kegiatan tahunan, tetapi diagendakan dalam kegiatan-kegiatan yang rutin, sehingga kesempatan peluang bagi warga binaan maupun para klien ini nggak hanya setahun sekali seperti itu, misalnya 6 bulan sekali dan sebagainya, mungkin itu. Dan ini momentum yang sangat amat baik sekali bagi para klien, sehingga dia bisa mengaktualisasikan potensi dan kemampuan olah seni yang dia miliki. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat saya sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.